Kita ngobrol-ngobrol sekarang sama Ya Yordan. berdoa dulu. Hah? Mau berdoa dulu? Yo, ada ketahuan alirannya kita. Kita butuh ayat. Mau pakai renungan dulu nih, agak spesial. Oke. Aduh. Nah, sekarang kita mending ngobrol-ngobrol aja nih masalah apa Star Wars kan, karena kan Star Wars lagi rame nih semenjak ada Disney Plus. Mereka juga ambisi bikin apa ya, future project yang sama kayak Mandalorian ya. Mandalorian juga kan banyak banget tuh ininya fansnya dari season 1 sampai season 2 kemarin tuh. Tapi masalahnya banyak yang belum enjoy Mandalorian karena masih bingung Star Wars itu gimana sih gitu kan. Sedangkan universe-nya Star Wars itu cukup gede ya dibanding Gede itu. Iya, gede banget. Malah dia kayak Itu inilah kalau kita bisa bilang Lord of the Rings itu kan ditulis udah lama ya. Nah, di atas perang dia hitung-hitung perang dunia kedua lah. Era dari situ ke atas. Nah, ke bawah. Kalau menurut gua Star Wars itu kayak kalau dulu kan orang hiburannya ya itu tadi Lord of the Rings buku. Sekarang di era modern gini Lord of the Rings itu kayak Star Wars itu kayak Lord of the Rings, dimana orang menikmati secara audiovisual kan di zaman sekarang gitu. iya. Dengan Betul. hikayat-hikayatnya itu gitu. Tapi sebenarnya Star Wars juga bukan dari novel kan sebenarnya kan ya. Ya Star Wars emang sinema Iya. yang berkembang jadi banyak bidang kan akhirnya. Mulai dari Iya. film kemana-mana kan. Iya. Nah, Mana-mana. Gitu. makanya kan yang paling booming itu yang terakhir itu adalah Mandalorian kan, serial yang di Disney Plus. Tapi sebenarnya Star Wars itu bukan cuma itu kan, Mandalorian itu adalah bagian kecil sebenarnya kan dari Star Wars Universe ya kan. Bahkan ada 3 kali trilogi malah ya. Jadi trilogi pertama Heeh. yang sebenarnya adalah akhir dari kita ngomongin Star Wars dulu kayak trivia lah for your information. Star Wars itu kalau menurut lu dan itu timeline maksudnya mulainya itu gimana? Kalau kita ngambil waktunya. Nah, itu masa depan atau masa lalu? Oke. Jadi kalau misalkan sesuai dengan movie production-nya itu kan dimulai dari episode keempat kan? Iya kan? Dimulai dari tapi gini maksud gua gini. Kalau sebuah kisah misalnya dulu kan dimulai dengan kata-kata once upon a time kan. Iya. Pada suatu saat tertentu. Kalau lu sadar nggak bahwa Star Wars itu sebenarnya kisah lampau kan? Iya, betul. Setiap filmnya dimulai in the galaxy long time ago, garis bawahin dulu, long time ago in galaxy far away. Jadi kalau dalam tanda kutip itu adalah masa lampau sebenarnya. Kan kadang kita orang nggak itu karena itu luar angkasa, sebetulnya itu masa lampau loh. Jadi dari kata-kata itu kayak dongeng gitu ya, cerita masa yang udah lewat lama. Pokoknya ini cuman kita buka cerita dulu ya bahwa ditulis sebenarnya ya secara waktu itu long time ago loh itu. Iya. Berkata kalau kita hikayat zaman dulu lah gitu, kayak apa Sangkuriang mungkin. Kayak iya kan karena kan long time ago loh. Formulanya bukan kayak film apa ya, lupa gua yang kata-kata di mana not far future gitu kan dimulai dengan udah masa depan yang mungkin 20 tahun ke depan, ini kan long time ago gitu tua. Oh gitu. Berarti dia punya narasi di awal film itu sebenarnya punya kunci ya. Iya, ya mungkin gue sebagai pandangan orang yang nulis walaupun kecil-kecilan, si George Lucas itu menulis bahwa itu long time ago kan, berarti sesuatu yang sebenarnya itu hikayat kan, sebuah kisah yang di masa lalu gitu lah. Kalau kita ngambil sebagai dunia nyata, dia mulai dari dirilis tahun 70 film pertamanya. Long time ago itunya si kisah taruhnya ya. Lewatkan lah. Pokoknya itu kisah yang kalau jangan pernah lupa itu long time ago itu ceritanya. Iya betul. Galaxy far away gitu. Nah, kalau seandainya nih, gue kayak misalnya masih bego nih, terus pengen nikmatin Star Wars lagi. Karena kan gue liat, Mandalorian kayaknya bagus, menarik nih. Tapi gue pengen tahu tentang universe-nya Star Wars dari awal.
Nah, Hmm. nontonnya tuh Ya, dari mana? Dari yang film yang pertama kali kita harus nonton tuh dari mana? Jadi kalau Star Wars itu dimulai dari kalau produksinya sih dia tahun 79, 80, Mhm. 81, 82 itu kan Episode kalau 4 kan? secara episode 4 Iya, diikuti 4 New Hope, episode Ha-ha. 5 Empire Strike Back, iya. episode 6-nya Return of the Jedi. Jedi kan. Iya. Sebenarnya tapi secara kronologikal itu tuh adalah di tengah-tengah. Iya, itu Triloginya. trilogi yang kedua Ya, kan sebenarnya kan ya. Justru dia sebenarnya yang kedua. Iya. Cuma secara produksi dia di tahun 70-an sampai 80 awal. Nah, kalau lo memang mau nonton ikutin kisahnya harus mulai dari Star Wars episode 1, Phantom Menace kalau nggak. Iya, Phantom Oh Menace. iya, yang masih Dari ada situ. Liam Neeson-nya ya, Liam Neeson-nya. Ya, yang ada Liam Neeson, dimulai dengan kisah Anakin kecil. Oh iya, Kemudian iya. baru masuk ke Clone Wars itu Attack bukan, of the Clone Attack of dulu. the Clones itu Yang kedua ya, dua. episode 2. Heeh. Ya. Jadi kita ngomongin sekarang trilogi pertama ya, hitungannya trilogi pertama. Iya, yang betul. produksinya tahun 99 ya. Iya, 99 2000 sampai 2005. Iya, heeh. Itu episode 1, episode 2, episode 3. Di rentang waktu itu trilogi yang sebenarnya itu trilogi pertama kalau secara Iya. timeline ya. Tapi secara production itu udah tahun ternyata 2000-an. iya, Iya. 2000-an. Tapi secara cerita atau secara timeline-nya si New Hope adalah episode keempat. Iya, jadi kalau Awal kita dari mau trilogi mulai, kedua kan. awal dari trilogi kedua gitu. Nah, terus Yang kalau kita heeh. misalnya kita ngambil 2 trilogi pertama ya, yang tadi trilogi pertama itu episode 1, 2, 3 itu berkisar tentang Anakin Skywalker. Oh, rekrutmennya dia jadi Jedi ya. Ya, itu bagaimana jalan hidup si Anakin Skywalker selesai masuk ke episode 4, 5, 6 di mana dimulai dari kisah si Skywalker, Luke Skywalker ya. Jadi kalau di episode 4, 5 itu Skywalker. Tapi yang Tapi anaknya. ya si Luke-nya ya. Tapi kalau buat gue, 2 trilogi itu ya sebenarnya itu tentang Anakin Skywalker, tentang keluarga Skywalker ini ya, maksudnya Anakin sebagai pusatnya, karena Iya. trilogi pertama dalam tanda kutip dia orang baik, trilogi Iya. kedua dia orang jahat, Oh iya, heeh. iya Makanya- kan? Makanya di trilogi pertama juga kan ada sempalan apa namanya tuh yang film seri kartun Clone Wars itu juga kan. Nah, ada di itu kan tengah-tengah cuma situ ya. berpusat di keseharian dan ke ininya si Anakin doang kan. Iya, bisa Lalu dibilang Anakin punya apprentice ya kan. murid, bagaimana Clone Wars itu mempengaruhi ending di episode 3. Oh iya, heeh. Yang apa Iya. namanya ada Order 66 ya. Nah, ada Order 66. Heeh. Order 66 di mana dalam bahwa menyatakan bahwa Jedi itu dalam tanda kutip adalah yang Jahat. yang salahnya, yang jahatnya ya Iya. di order itu gitu. Dan kita Iya. pada akhirnya tahu bahwa selama ini ada permainan si Sith, Lord Sith itu ya, si Palpatine. Sidious itu, Heeh. Palpatine, Lord Sidious. Dia ternyata ada di balik politikal semua selama episode 1, 2, sampai 3. Bahkan sampai ke 6 ya, jadi kaisar kan akhirnya. Oh iya, Empire. Emperor, ya. Iya, Emperor ya. Emperor. Itu dia. Jadi kalau kita bilang mulai dari mana, ya pasti mulai dari episode 1 gitu, sampai episode 6. Gitu. Oh, berarti dia punya sequence-nya itu 1 2 3 ya. Episode 1 2 3 itu adalah trilogi 1 kan. Terus Dari 4 awal. 5 6 itu adalah 6. trilogi 2. Coba. Nah, kalau misalkan yang seri Clone Wars itu antara episode berapa sama episode berapa tuh? Kalau Clone Wars itu sebenarnya dia di bawah episode 2, Attack Oh. of the Clones. Jadi Oh, iya iya iya. ekspansi cerita dari keadaan pada saat kan Attack of the Clones, kalau nonton itu ada awal mulanya Iya, dia pergi ke fasilitas cloning kan ya. perang clone ya. Heeh. Nah, Clone Wars itu menceritakan ya keadaan sehari-hari Clone Wars itu sendiri gitu. Iya, iya. Bisa dibilang per hari, per waktu gitu. Ditutup dengan si episode 3 itu. Oh Gitu. iya, jadi dia kok kayak kelanjutan dari episode 2 sampai betul-betul Dua. akhir
perang Clone Wars, dan itu Iya. menceritakan juga kenapa si siapa namanya Anakin jadi ini kan, jadi Darth Vader Dia- kan. Di situ kita bisa lihat. Kadang kalau kita cuma nonton 2, kita nggak begitu 3 kayak kok kenapa ya si Anakin ini merubah apa ya dalam tanda kutip dari yang dia baik bisa sampai ke dark side kan, berpikir Iya. untuk ke arah situ. Nah di Clone Wars itu ada beberapa sisi-sisi yang membuat pengetahuan si Anakin tentang Force itu, tentang bagaimana dunia itu makin bertambah di Clone Wars itu sendiri ya, animasi itu. Jadi bisa dibilang di situ dia ketemu ada yang tempat Jedi atau Sith yang masih netral. Jadi nggak ada Jedi, nggak ada Sith. Mulainya Force itu sendiri ada ketemu di Clone Wars itu, lupa gue Iya, di Clone Wars itu berapa. di season ketiga season ketiga. Itu yang apa namanya ketemu sama Force Wielder ya namanya ya. Nah, Yang jadi, punya anak light sama dark kan. ya, jadi di mana tempat itu netral, nggak ada dark, nggak ada. Jadi itu contoh ya, maksudnya karena Clone Wars itu kan kayak expanding dari episode 2 gitu. Walaupun kalau kita cuma nonton filmnya juga nggak terlalu ngaruh ya untuk ketiga gitu. Tapi kalau kita mau ngikutin lore-nya Star Wars, di Clone Wars ini lumayan bagus ya lore-lore yang bisa diceritakan. Itu banyak. Malah dia banyak punya perang-perangnya justru lebih menghibur daripada live actionnya gitu. Maksudnya dia punya Jedi Arts, main lightsabernya juga kayaknya lebih enak kelihatannya dibandingkan dengan episode-episode yang live action. Apalagi dibandingkan dengan trilogi yang terakhir ya, yang trilogi ketiga kayaknya lebih gimana ya, bosenin banget dia punya berantem lightsabernya. Karena kalau di Clone Wars, karena mungkin kita ngomong jangan sekarang ya, ada beberapa animasi yang sekarang. Pada saat itu, emang Clone Wars itu seperti dalam tanda kutip menjadi fan service. Ya, ada sejarah lightsaber itu sendiri. Iya. Di Clone Wars ya, yang putih, yang hijau, biru. Iya, ada yang hitam lagi nanti. Nah, ada yang hitam, di hitam itu di Clone Wars itu mulai. Iya, yang ada di Mandalorian itu sebenarnya bagian dari Clone Wars animasi itu. Nah, terus nanti ketemu di apa namanya di The Mandalorian kan, yang waktu si Moff Gideon itu punya dark saber itu kan. Iya, di season 2. Jadi dalam tanda kutip Mandalorian itu season 2 khususnya ya, kita loncat dikit deh sebelum ke sana. Fan service banget dalam bentuk live action. Makanya kalau ikutin season 2 dan lu ngikutin animasi dan filmnya itu, lu akan ngerasa wah, ini fan service banget. Boba Fett, si Ahsoka, si siapa yang Mandalorian yang cewek itu kan semua ada di animasi, bukan di main story film itu ya, karena expanding universe. Itulah yang bikin kenapa mungkin dalam tanda kutip Mandalorian itu berhasil ya dibandingkan dengan trilogi terakhir, 3 trilogi terakhir. Iya, betul. Rogue One itu dia sebenarnya filler kan, apa namanya? Dia tuh kayak penghubung antara episode 3 sama episode 4 ya kan? Karena kan akhir dari Rogue One itu adalah awal dari episode keempat. 4. Iya. Kalau secara waktu katanya itu setengah jam atau 1 jam sebelum episode 4. Iya, betul. Karena kan abis itu Darth Vader langsung ngejar si Princess Leia kan untuk dapetin itu Death Star punya data. Iya, betul. Itu. Nah, itulah makanya dari kita sebut Lucasfilm Star Wars di bawah Disney yang paling sukses film adalah Rogue One. Karena apa? Hype-nya dengan Mandalorian sama. Iya. Pada saat itu, dimana orang film utamanya kok begini. Iya. Begitu Rogue One, wah, di situ benar-benar fan service juga. Lu bisa lihat ada clone trooper-nya macam-macam ya, stormtrooper-nya macam-macam kan. Orang wah, ada yang bisa terbang. Ada yang bisa kan. Orang bisa lihat, oh ini berarti bagus gitu. Walaupun tanpa Jedi loh. Betul, iya. Walaupun tanpa Jedi yang merupakan sebuah intisari dari Star Wars, tapi masih bisa berhasil kan tuh Rogue One dengan Mandalorian. Kalau misalkan Solo, yang cerita tentang Han Solo. Iya. Kalau Solo buat gue itu ya so-so lah. Oke lah, gue masih oke. Cuman memang dia nggak akan bisa ngangkat karena kayak gimana ya?
mungkin cerita Han Solo itu nggak terlalu ya digarap bagus, tapi ceritanya itu nggak seperti Rogue One itu sendiri gitu. Karena Rogue One itu punya kaitan langsung yang benar-benar langsung. Sedangkan Solo kan cuma sekedar si tokoh Han Solo itu doang, tanpa ada embel-embel di balik. Misalnya gini contoh, ada Rogue One. Kalau lu nonton episode 4, ada skordron-skordron itu yang dinamai Rogue 2, Rogue 3, Rogue 4 kalau pas lagi di battle. Gak ada Rogue One kan? Rogue One itu di film itu gitu. Di film Rogue One itu kan. Nah, itu kan ibarat kata yang membuat Rogue One ini pinter kan? Bahwa mereka ngambil yang lama, ada 2, 3, 4, 5, ini Rogue One gitu. Terus Rogue One itu cuma berdasarkan yang ada di episode 4, tulisannya ada agen yang udah susah payah mendapatkan itunya Death Star. Iya. Dibikin film kan? Iya. Bikin film. Jadi itu yang bikin Rogue One tuh lebih menarik daripada Solo itu sendiri gitu. Iya. Nah, Solo pun nggak ada yang paling yang menarik dari itu yang terakhir. Oh iya. Di situ ada si Darth Maul kan. Iya, si Darth Maul muncul dan yang buat gua nggak terlalu membuat gini enggak, ya biasa aja karena ya Darth Maul ya udah gitu, nggak ada, karena di Darth Maul itu kan nggak ada di episode 4, 5, 6 kan. Iya. Dia cuma ada di episode 1 malah. 1 dan di Clone Wars serta di Rebels. Di Clone Wars sama di Rebels. Iya. Orang harus ya dalam tanda kutip jadi fans banget ya untuk Star Wars gitu. Soalnya memang benar kalau misalkan lihat ya, maksudnya dia udah Darth ya, dan dia udah salah satu Sith Lord. Tapi di Star Wars 1 itu gampang banget dibunuhnya gitu. Makanya mungkin dibuat kenapa udah Sith Lord gitu bunuhnya gampang banget, cuma didorong terus kebelah kan kakinya kan sama Obi-Wan. Nah, makanya mungkin dipanjangin lagi. Jatuh ke bawah, udah gitu doang kan. Muncul-muncul di Clone Wars kakinya udah pakai kaki robot kan. Makanya. Ya itu mungkin kalau ngomongin main movie apa film utamanya, itulah kekurangan dari 3 episode terakhir. Di mana 3 episode itu dalam tanda kutip ada sisi pimpinan di situ gitu. Karena itu kan merusak banget gitu. Lo karena lu punya ambisi yang harus lu merusak sebuah franchise yang ada. Ada agendanya. Iya, ada agendanya. Lo bayangkan dong. Iya, betul. Jadi, kalau misalkan gue mau rekap nih, urutan kita nonton film Star Wars ya, sama dengan filler-fillernya ya, itu berarti yang pertama kan episode 1 tuh, The Phantom Menace. Kedua, Attack of the Clones. Nah, sebelum kita masuk ke episode 3, itu ada Clone Wars kan ya? Ada Clone Wars. Nah, Clone Wars itu ada 7 season kan? 7 season. Ya, 1 film lepas sama 7 season seri kan ya? Ya, film itu sebenarnya yang mulain Clone Wars itu 1 jam 25 menit apa? Iya, Kayak episode 0-nya Clone Wars. Iya, betul. Iya. Lalu episode 3 itu yang Revenge of the Sith kan? Masuk, itu adalah akhir dari trilogi trilogi pertama, trilogi pertama itu akhirnya. Lalu masuk di situ Solo nggak? Solo yang Star Wars story itu? Ya, bisa dibilang Solo di situ. Di situ karena timeline-nya ya. Di Solo di situ. Setelah episode 3 ya. Iya. Solo di situ. Nah, habis itu baru Rebels dulu bukan? Rebels itu ya, Rebels. Ya, lu lupa gue. Ya, Rebels di situ. Nah, Rebels kan itu 15 tahun setelah Clone Wars kan? Iya. Karena itu masih ada Ahsoka juga kan? Dia punya pemeran utamanya sama Jedi, bukan Jedi ya. Yang Ezra di Rebels itu sebenarnya Jedi apa bukan ya? Itunya si yang jadi gurunya itu, lupa lagi gue namanya, yang dalam tanda kutip jadi masternya dia itu kan dia belum Jedi, dia masih Padawan hitungannya. Si Ezranya belum Jedi, sedangkan yang master gurunya itu juga belum master. Dia masih Padawan. Masih Jedi Knights ya berarti. Kan urutannya kan Padawan, Jedi Knights, baru Jedi Master. Karena dia belum dinaikin jadi Jedi Master karena udah Order 66 kan. Makanya pada kabur. Sama sekali juga Ahsoka kan. Ahsoka kan diselamatin sama salah satu klonnya itu kan. Iya. Oke, Ahsoka sendiri dalam tanda kutip ya udah menyentuh Master lah. Iya, tapi dia sebenarnya udah nggak mau jadi Jedi kan. Dia kan mundur dari Jedi Order sebenarnya kan. Nah, terus itu abis Rebels, Rogue One. Nah, Rogue One itu filler ke episode 4 New Hope kan. Itu awal dari trilogi yang kedua.
Betul. Nah, trilogi kedua New Hope, episode 5-nya itu adalah Empire Strikes Back. Flashbacks. Yap. Terus episode 6-nya itu Return of the Jedi. Yang pertama kali Betul. si Luke Skywalker itu muncul setelah di training sama Yoda kan. Ya, itu Nah, yang keenam. ya itu yang keenam. Habis itu Mandalorian itu setelah itu bukan? Mandalorian setelah episode 6. Nah, oke betul. Gue lupa ya, apakah 20 tahun apa 15 tahun Setelah Return of the Jedi. Iya, Battle of Yavin itu kan, Iya. Endor. Yang Kan iya itu dia starnya bulan- jatuh kan iya, Endor. Iya, iya. betul. Nah, Endor. karena di Mandalorian yang season kedua terakhir itu Luke Skywalker-nya masih muda kan? Udah, ya. Gitu. Tapi dia masih Jedi Knights kayaknya, belum Jedi Master kan? Karena belum. Sepertinya belum ya. Karena Cuma belum kita nggak pernah diceritakan sih tentang si Luke Skywalker itu bagaimana ya. Karena emang habis kan Jedi itu kan tanda kutip. Iya. Bahkan Iya. masih banyak berkembang kabar kalau Master Windu itu si siapa namanya Samuel L. Jackson itu sebenarnya katanya masih hidup. Katanya, tapi kan Gitu. belum. Kita nggak bisa ngomong spekulasi kayak gitu ya. Kalau Iya. kita ngomongin itu hitungannya urusan itu fans debat lah. Bukan Iya. kalau kita ngomongin ikutin alurnya ya dalam tanda kutip udah nggak ada lagi ya Jedi Master setelah Luke Skywalker setelah Yoda. Iya, yang setelah Nah, Yoda Master terakhir training Luke Skywalker itu udah nggak ada lagi. Iya, karena nggak ada lagi gitu. Jadi ya kalaupun kita mau ngomong andai-andai, kan mereka punya spirit itu tuh Oh iya. yang ya mungkin itu bisa jadi yang mengajarkan si Luke, kita kan nggak tahu. Iya. Jadi Karena dia di dunia Force itu kan ada Force Iya. spirit itu yang bisa keluar kapan aja. iya dia mentransfer jiwa raga jadi bagian dari Force kan gitu. Iya. Itu juga lucu juga sih, maksudnya dikira mati, lalu nggak mati juga sebenarnya kan? Iya, tapi ya itulah makanya kalaupun kita bilang tentang apakah Luke udah master atau belum di Mandalorian, ya sudah gua nggak tahu ya. Iya. Kalau mau ngikutin, yang pasti dia Jedi-nya pada saat itu. Betul. Ngikutin Mandalorian, Jedi yang dicari-cari ya ternyata si Luke Skywalker. Tapi emang kemunculan Luke Skywalker di Mandalorian itu yang di season terakhir itu agak gimana ya? Bikin hype banget tuh. Wah iya, Hype banget. karena ya udah gue bilang tadi, season 2 itu fan service banget Iya. dan fan service banget gitu. Emang nostalgic Bayangkan- banget gitu loh. Banget gitu dibandingin season 1. Season 1 oke lah, maksudnya bagus. Ada beberapa yang nostalgic, cuman season 2 itu Boba Fett. Iya. Terus yang kalau yang si itu datang ke tempat yang itu kan di kartun itu tempat netral itu dan Yang mana? Yang kan kalau yang si baby Yoda-nya didudukin di batu Oh, Apa sih, iya. itu di Clone Wars itu tempat netral itu dijadiin live action. Oh iya, Lu nggak makanya sadar kan lu? makanya Ahsoka Yang tahu ada- ya. Nah, iya. Makanya Ahsoka tahu, oh pergi lu ke tempat ini nih. Itu tempat strong with the force ya. Nanti dia bisa Itu. manggil dan bikin iya gue baru ingat Itu gua. makanya gue lihat wah ini pinter banget dalam tanda kutip ini fan service. Tempat Oh. itu di Clone Wars itu yang tadi gue bilang yang Tapi- netral. Kalau yang di Clone Wars itu tempatnya itu sebenarnya nggak kelihatan kan? Iya, cuman kan tempat itu ada tertulis ada namanya, itu namanya gitu maksud gue. Ya itu misteri yang Pinter nanti lah ya, itu. Tapi Iya, itu makanya. emang bener. Memang tempat itu strong kuat banget sama Oke. force-nya itu kan. Kita sebut itu adalah bagian dari ini deh, bagian dari fan service. Apalagi Bo-Katan dengan 3 Mandalorian itu. Iya, itu Makanya. memperebutkan itu Ahsoka. Darksaber-nya kan Iya. supaya mengambil alih Ahsoka. Mandalore. Iya, betul. Iya. Jadi Itu memang bener-bener fan ini service. banget, nostalgic banget ya. iya, fan service banget apalagi ya yang nostalgic ya kalau menurut gue itu. Nostalgic lagi tuh ini kalau yang di Mandalorian yang season 1 tuh ada assassin droidnya tuh. Ah, ya itu. Nah, itu yang ada itu. yang pengisi suaranya Taika Waititi itu kan. Ya, itu. Nah, itu kan Ya, itu- di itu. Clone Wars itu kan jadi kayak Ya, itu musuh utama emang, juga tuh.
itu droid, emang Bounty droid Hunter, iya Bounty killer Hunter. droid itu yang Bounty Ah, ah. Hunter emang. Jadi Iya. emang bukan alasan tuh si Mandalorian dia nggak suka ada droid yang itu kan, karena emang dia Iya, killer droid, betul. iya itu droid emang dalam tanda kutip emang Bounty Hunter dan killer kan itu. Iya. Nah, berarti Nah, habis itulah. dari Mandalorian nih, dari Mandalorian itu masuk ke trilogi yang terakhir ya. Iya. Dimulai dari episode 7 yang The Force Awakens kan. Terus episode 8 yang The Last Jedi, yang dimana di Luke Skywalker itu dia bukan mati ya sebenarnya, dia kayak transfer jiwa raga itu ke Ya, pergilah dia dari dunia Iya. panah ini ke dunia Force gitu. maka udah diangkat dia. Nah, habis itu episode 9 tuh yang The Rise of Skywalker. Nah, gue rasa tuh yang The Rise of Skywalker ini tuh yang paling bikin kecewa sih sebenarnya. Maksudnya nggak dapat gue klimaksnya gitu maksudnya. Buat gue itu adalah itu puncak dari blunder itu semua. Iya, Bayangkan gue berpikir saya ini kan gue cuman berpikir gue kan menulis cerita lah kecil-kecilan. Lo harus bikin anti klimaks yang gimana gitu ya, dari mana datangnya. Ini tiba-tiba tanpa ada tedeng aling-aling si Emperor itu diangkat jadi itu terakhir kan, yang wah menurut gue kurang sih itu. Iya, dan apa namanya, Iya. masa kayak level karakter kayak Lord Sidious itu, si siapa, Palpatine itu, Iya. dia ada muncul di episode 9 tapi langsung dibunuh lagi gitu loh. Ya habis gitu aja. Iya, padahal itu karakter besar tuh, karakter yang betul-betul yang menurut gua Iya. tuh penting banget di dunia Iya, sekarang dark side-nya dia tuh. Oh iya, kita ngomong gini deh. Kita ngomong kemana aja dia selama episode 7-8. Nah, iya Ya betul. kan? Heeh. Iya, maksud gue kalau dia masih hidup gitu, dia kan Sith gitu. Iya. Masa nggak ada gitu. Apakah Malah- dia Malah yang di berbicara di belakangnya episode si 7 dan 8 Snoke tuh, nah, itu Snoke itu siapa Snoke itu? Makanya kan nggak itulah blunder-blunder yang nggak ada kejelasan cerita kan. Iya, dan gua rasa nanti mau ada filler lagi sih sebenarnya sebelum tuh Star Wars yang episode 7 tuh. Mungkin untuk backstory-nya siapa itu Snoke Ya, mungkin. mungkin kita nggak tahu. Terus mungkin mau diceritain Iya. juga kisahnya si Ben Solo itu sama si Luke Skywalker yang di Jedi Temple itu mau gimana sih sebenarnya? Apa benar si Luke Skywalker tuh mau ngebunuh gitu kan? Ya mungkin Ya, kayaknya kita akan ada nggak filler. tahu itu. Ya Iya. mungkin. Soalnya Jadi- karena ngegantung kan gitu. Memang itulah yang harus apa ya, kalau buat gue ngomongin Star Wars ini mau kemana dunia Star Wars ini, mau kemana bingung karena dalam tanda kutip udah ada kan Mandalorian itu kan ujung-ujungnya kan sebelum yang 789 kan. Jadi Iya. kita udah tahu ujungnya kemana gitu. Yang kalau kita Hmm. bilang ujungnya udah nggak jelas kan, itu loh. Nah makanya itu yang membingungkan, ini Star Wars ini kemana gitu ujung-ujungnya. Oke lah kalau Mandalorian jalan terus bagus, apakah yang 789 mau dihilangkan jadi canon? Kan kita nggak tahu kan. Iya. Makanya Gua rasa Mandalorian juga karena kesuksesannya dia tuh kayak ngebuat universe sendiri gitu. Macam kayak di CW kan ada Arrowverse kan. Yang pertama dari Arrow, terus bikin The Flash, Supergirl, Iya. sampai Iya. Legend of Tomorrow, banyak lah itu kan dibuat crossovernya. Nah, kalau gue rasa sih Mandalorian itu dia tujuannya nanti ke sana kan ya. Karena Ya, project-project mungkin masa aja, depan yang diumumin sama Disney Plus itu semuanya timeline-nya itu nggak jauh-jauh dari Mandalorian. Iya, itu masih di waktunya Mandalorian itu. Betul. Kayak yang Iya. seri yang mau datang kayak Ahsoka. Ahsoka, Yang semuanya The pasti Secret Book of berpusat- Boba Fett. Iya. Terus yang Iya. The Book of Boba Fett kan ada Iya. teasernya kan di akhirnya itu kan. Nah, terus ada cerita tentang Kenobi. Nah, Obi-Wan. itu film apa serial? Gue lupa. Itu serial. Karena Nah, kayaknya kalau- di Disney Plus kalau dia itu ngumumin itu. Itu bagus kalau misalnya ya paling tidak. Nah. untuk Rebel sendiri komik juga ada loh. Iya, Rebels ada komik itu sendiri. makanya. Iya. Belum lagi ada yang Star Wars Resistance. Itu kan di trilogi ketiga kalau nggak salah. Gue lupa di episode berapa itu. Iya. Resistance. Star Wars Resistance itu ya itu kayak filler menuju ke episode 7 kan sebenarnya juga kan. Nggak salah episode 7 apa episode 8 mungkin, karena di situ ada si Poe itu yang film. Poe Dameron. itu. Iya. Gitu. Jadi
sebenarnya tuh urutannya gimana sih? Apa namanya? Yang pertama itu Galactic Empire ya, yang jahat itu. Kalau Apanya? misalkan dia urutan apa namanya? Kalau kita ngambil film, Heeh. ya kalau film ya sebenarnya enggak. Kalau kita dari ambil episode 1 belum ada yang namanya organisasi jahat SID itu. Belum SID ada. ada, Heeh. tapi belum ada yang namanya organisasi besar gitu. Organisasi besar SID di dalam dunia filmnya Empire. Oh, Empire. Karena dipimpin langsung kan sama Iya. si Darth Sidious itu ya. Si Nah, Palpatine. Empire itu dari episode 1, 2, 3 itu kan dengan pasukan droid-droidnya Enggak dia itu. dong. Itu Bukan. jadi masih Republik. Oh, Jadi yang kalau episode 1 Mm-mm. itu Republik dengan musuh utamanya itu Red Federation. Oh, Trade Federation Federation. dengan separatis ya? Ya, konfederasi. Jadi kalau gue bilang episode 1, 2, 3 itu kayak gini nih. Kayak perang Politik. perang bersaudara Amerika. Di mana dulu ada Amerika kan banyak. Iya, yang banyak selatan federasi. sama utara kan? Nah, Heeh. sama kayak si Star Wars ini. Ada Republik, akhirnya beberapa pihak keluar dari si Republik itu bentuk federasi sendiri gitu. Separatis Di bawah kan? separatis itu. Heeh. Nah, di situ dalam tanda kutip ditunggangi oleh Sidious yang kita nggak tahu Sidious itu dari. Ternyata Sidious itu juga episode 1, 2, 3. pimpinan Republik juga kan? Gitu. Yang pada saat dia mulai anggap aja dia dari cuman orang wakil orang partai, akhirnya dia naik jadi DPR. Iya. Setelah itu begitu dia jadi ketua MPR dia dalam tanda kutip kudeta kan, dibikin dia jadi emperornya kan. Dia mau ngegabungin tuh separatis dengan Republik itu, jadi dia punya empire kan. Gitu. Itu ibarat kata taktiknya dia di balik itu semua gitu. Gimana? Itu sebenarnya dalam tanda kutip 1, 2, 3 itu ada perang Clone Wars itu akibat dari taktik permainannya dia gitu. Dia domba si konfederasi itu dengan Republik gitu. Iya, betul. Dimana pada saat itu sebenarnya Republik itu nggak mau membuat tidak mau membuat tentara karena nggak mau dibilang diktator kan. Yang benar-benar menindas. Kalau makanya yang keluar dari itu pernah cuma Jedi doang sebagai polisi keamanannya kan. Iya. Nah, tapi ternyata banyak yang pihak-pihak atau negara yang akhirnya keluar dari Republik karena hasutan kan. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka bikin tentara juga si Republik itu dengan clones kan. Iya, betul. Sedangkan si konfederasi itu punya tentara droid. Iya. Nah, pokoknya balik itu bahwa di balik semua itu adalah si Lord Sidious. Sidious itu gitu. Iya, betul. Nah, jadi setelah separatis itu tuh selesai, separatis itu dalam tanda kutip kalah, akhirnya dia si Sidious ini akhirnya menginikan diri di dalam kebingungan politik. Nggak ada pimpinan yang pasti, dia mengangkat diri kan menjadi emperor. Dari emperor dengan suara terbanyak. Ada itu di seri di episode 3 di mana MPR-nya itu setuju sebagai pimpinan utama. Iya. Makanya itu muncul Galactic Empire kan situ. Galactic Empire. Dengan senatnya itu meminta dia sebagai pimpinan utama gitu. Jadi dalam tanda kutip pokoknya jangan sampai ada perpecahan lagi. Lulah jadi kepalanya dengan emperor gitu. Jadi Galactic Empire itu dipimpin juga sama Darth Vader kan sebagai apprentice-nya si Lord Sidious kan. Berkata ya sekarang ini politik lah sebuah negara yang tadinya sebenarnya republik dengan demokrasi jadi kerajaan. Mereka akhirnya mengangkat satu orang sebagai pimpinan utamanya. Dan kutip itu Sith gitu. Ya disitulah dengan dia punya kuasa besar kan seenak dengan gampangnya dia memukul rata Jedi. Lu bayangin kan pimpinan Jedi itu ada di planet utamanya itu kan. Dewan Konsil Jedi gitu. Dia. Jadi kalau dibilang utama Galactic Empire itu ya emang mau nggak mau kalau kita ngomong film ya, ya dia Sith
si terorganisasi pertama itu ya Galactic Empire. Iya. Habis itu Hmm. Galactic Empire itu perangnya dengan bukan Republik lagi kan? Rebels Alliance. Ya Rebels Alliance. Itu di Dia situ yang Princess gambar Leia, Iya, Princess Leia dipimpin Princess yang Leia. gambarnya Iya. kayak burung itu. Iya, begini betul. itu. Nah, Terus pakai X-Wing Starfighter kan? ya. Ya. Nah, Itu namanya adalah Rebels Alliance. Lalu Rebels habis itu Alliance. Galactic Empire habis, baru muncullah yang di episode apa namanya? ya. 789 itu First Order, ya kan? Oh ya, First Order. Karena Yang 456 si- itu masih Galactic Empire juga kan, masih Iya, di bawahnya Darth itu Vader. masih Galactic Empire itu. Mm-mm. Nah, terus First Order itu barulah musuhnya adalah Resistance. Bukan semua. Nah ini yang jadi Nah. bingung itu di 7 itu. Iya, Kan betul. sebenarnya dalam tanda kutip event kejadian yang di episode 6 dengan kalahnya si Galactic Empire ini, Iya, lu lihat di dunianya Mandalorian ya, iya. kan secara politik semua Empire kan Masih bingung. akhirnya Iya, masih bingung. gini, akhirnya pelan-pelan jadi bagian Republik kan, New Iya, Republic yang The itu New dari Rebel Republic. Alliance. Iya. Makanya lambangnya si New Republic yang di Mandalorian, lambangnya Rebel Alliance yang burung itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau gue bilang, makanya bingung ini First Order ini dari mana? Kenapa Resistance? Itu Iya. Republik itu baru, itu sebuah dalam kutip negara baru gitu, negara Nah, baru. New yang Republic itu kemana gitu? Nah itu makanya kenapa ada Resistance di situ? Itu yang bikin Iya. gue rancu. Kenapa First Order tiba-tiba muncul, lalu perangnya itu Iya. dengan yang disebut Resistance, ya kan? Iya gitu. Makanya Sekarang gini lah. Sekarang bingung kan? Lo anggap aja sebuah negara gini ya. Sebuah negara dalam tanda kutip negara, si Galactic Empire sebenarnya dalam tanda kutip dikudeta kan. Dia kalah. Iya. Mm-mm. Iya kan? Di First Order kemana itu? Kenapa harus Resistance? Kan Iya, jadi betul. bingung siapa yang sebenarnya pegang politikal dunianya itu kan kita nggak tahu. Iya. Kan aneh kan? Yang Makanya asal muasalnya tuh Snoke itu siapa gitu, Ya, makanya, sampai nggak- ngebuat nggak First jelas. Order gitu. Nah itu yang makanya aneh. Nggak jelas. Iya. Iya. Nah itulah plot hole yang di universe Star Wars tuh yang kayaknya gue rasa nggak masuk akal gitu. Maksudnya ada New Republic setelah kehancuran Galactic Empire, kok tiba-tiba New Republic itu juga hancur gitu, nggak ada. Ya, Sedangkan- makanya gue juga bingung kan aneh. Iya, waktu yang di episode 7 dan 8 yang Resistance-nya itu malah nggak ada alliance sama sekali kan. Makanya nggak ada Mereka alliance perang-perang sama sendiri sekali. gitu, nggak ada yang bantuin. Iya. Nah itu Ya, itu makanya ya. plot hole-nya nggak masuk akal gitu. Iya. Berbeda dengan pada saat Galactic Empire yang Mm-mm. dengan Rebel Alliance jelas. Oh, Galactic Empire kalau tanpa episode 1 2 3 ya. Iya, Oh, ini dalam pasti tanda Galactic kutip Empire. kerajaan jahat lah ya. Iya, Dengan Rebel Alliance yang dalam tanda kutip baik gitu ya. Dan akhirnya dikalahkan lah Galactic Empire di episode 6 gitu kan jelas gitu. Oh, ini jahat, ini baik. Dari mana asalnya? Oh, ini Galactic Empire gitu dari episode. Nah, sedangkan First Order dengan Resistance pun bingung gue. Kenapa Iya. itu? Makanya Gitu loh, secara mungkin film kartun yang seri Star Wars Resistance itu asal muasalnya kali ceritanya. Untuk fillernya, gue juga kenapa belum sampai nonton gitu? sih. Belum nonton yang disebut. Mungkin Iya faktor itu karena gue dari udah tahun baru kok itu 2018 sampai 2020 baru. masih ongoing ya atau udah habis? Nggak tahu, gue nggak pernah ngikutin karena semenjak cerita si Star Wars 9 ini gue jadi kurang karena waduh Iya. ini bener-bener ini ya begitu Nyeleneh. merusak ya nyeleneh. Makanya gue nonton Mandalorian, oh ini baru bener-bener dunia Star Wars gitu yang bisa diikutin. Iya betul. Ya makanya banyak orang yang ngikutin kan Disney Plus Mandalorian. Wih bagus ya gitu. Tapi mereka nggak tahu historical Iya. dari Star Wars universe-nya Iya, itu gimana betul, gitu. betul. Nah Betul. ini jadi orang cuma enjoy momennya Mandalorian doang, yang dimana Mandalorian Iya. itu bukanlah kanon utamanya kan. Iya. Bisa kita ngomong misalnya itu kan contoh orang yang baru nonton Inggabe tahun ini gitu ngikutin itu bingung emang sama kayak Mandalorian Iya baru betul. nonton ini apa ya
Kalau lu bukan, kalau kayak gue yang ngerti, oh ini fan service akan ngerti, walaupun kalau orang yang nggak ngerti kan ini apaan nih? Ini apa Iya. ya? Iya. Orang Ya, pada itu rame, masalahnya. ngeliat si Luke Skywalker. Wah, Iya, gila keren biasa banget. aja. Tapi orang yang baru nikmatin, kenapa sih? Ada apaan emang? Emang dia Iya. kenapa gitu? Biasa aja gitu. Soalnya kemunculan Luke Skywalker di akhir Mandalorian itu emang hype banget gitu loh. Nah, Bahkan banget itu. banyak spekulasi kan, emang episode terakhirnya Mandalorian chapter yang ke terakhir itu udah banyak info katanya memang ada mau Jedi datang. Nah, tapi Ya, memang kan emang digiring kita satu Iya. season itu digiring kita ke situ. Jedi Iya. itu, Jedi Tapi apa? masalahnya nggak ada yang spoiler Jedi-nya itu siapa yang akan datang, Nah, gitu kan? karena memang ditutup itu ditutup Iya. parah banget sama si Jon Favreau. Akhirnya gue nontonnya emang ditutup parah. Iya, Mereka cuman syuting si Skywalker itu cuman kameramen, sutradara, cuman 5 orang, jadi nggak bocor. iya. Nah, Ahsoka kan bocor kan, sebelum Oh, iya. tayang udah tahu ada Karena Ahsoka kan. iya, karena si siapa namanya Banyak. tuh pemeran ceweknya Si- lupa gue. Ceweknya Dawson, si Damien Dawson. Rosario Dawson. Nah, Kok Damien? ya karena Dawson. Rosario Dawson udah apa namanya hype di Instagram tuh. Ya, Dia karena dia pemeran ya. Sekarang kalau Skywalker Iya. itu nggak ada pemerannya kan, cuman Nah. tokoh yang akan di CGI kan. Itu betul. hebatnya. Makanya fans-fans itu sebelum ada episode terakhir itu mereka semua pada berspekulasi nih. Oh, Jedi yang akan datang mungkin si Master Windu. Mereka pikir, oh Master Windu nggak mungkin mati lah. Namanya udah Jedi Master, cuma disetrum gitu doang, masa langsung mati kan? Atau spekulasinya katanya si Ezra yang dari Rebel. Ya banyak, gue juga Gitu kan? denger-dengerin gitu. Cuman gue nggak begitu ngambil pikir karena ya udah ikutin aja gitu kan. Emang Iya. kalau di luar sana itu yang banyak keluar gitu. Namanya juga fans zaman sekarang. Iya, masalahnya Bahayanya zaman sekarang gitu. Lu lihat, Iya. lu punya Instagram, lu punya Twitter, gak sengaja. Hah? Ya gue belum nonton. Spoiler kan? iya spoiler banyak banget tuh. Ya, Makanya kayak si apa namanya di YouTube gue pernah lihat tuh si Mark Hamillnya sendiri tuh dia nonton reactionnya pertama kali dia Orang. nonton Luke Skywalker muncul di situ. iya. Dia juga nebak-nebak, oh siapa nih? Kayaknya Ezra nih, bukan. Kayaknya si ini nih, si ini. Begitu dia ngeliat mukanya dia sendiri, ternyata Luke Skywalker. Tapi ya mukanya CGI banget emang. Ya emang itu kayak teknologinya yang Iron Man sih. Iya betul. Teknologinya Princess Leia Iya. yang Padahal di karena udah Rogue mati One. kan Carrie Fisher-nya waktu itu kan ya. Iya. Ya Semua- begitu. Bukan udah mati, Carrie Fisher-nya udah tua. Akhirnya biar muda kan. Oh iya Biar iya. Rogue One itu. Iya. Ya gitulah maksudnya. Ya itulah yang ya dalam tanda kutip Mandalorian itulah yang ngerubah si petahanya Star Wars sekarang. Iya betul betul. Gitu. Oke deh kalau gitu